Oke, sebentar. Yang tadi saya ngomongkan, kita kan jadi presiden bukan dalam pemimpin. Itu kan saya bukan mengemukakan maksud saya, tapi saya sedang membaca Indonesia. Lalu mansamu parpol ini berarti pemimpin. Nah. Jadi saya itu kan ya memaklumi lah ya apa makanya kita tidak punya mekanisme untuk punya pemimpin. Lewat apa pemimpin akan lahir di Indonesia? Coba misalnya kalau ini kita nggak ngomong Sunni Syiah ya, tapi kalau Anda ngomong Iran itu kan pemimpin itu betul-betul diuji sejak dari bawah. Jadi pemimpin dari lokal sampai regional sampai nasional itu diuji. Jadi jelas pemimpin siapa yang akan datang itu ketok bertahun-tahun. Jika orang-orang Pak Petungul sopol. Jadi memang parpol kita memang tidak ada urusan dengan martabat bangsa. Politik Indonesia tidak ada urusan sama martabat bangsa. Tidak ada urusannya. Sekarang gini mas, aku takon mbak. Kalau Anda bikin gini, saya tadi ada musik apa namanya sih? Musik keroncong, ya. Kenapa dia bikin musik keroncong? Karena dia punya pilihan, punya taste, kemudian mungkin menjadi semacam ideologi bahwa kalau dia pentas itu musik keroncong, benar nggak? Ini kalau bikin musik. Kalau Anda seorang pelukis, Anda punya kecenderungan misalnya surrealis, maka lukisan Anda adalah surrealis. Kalau Anda bikin parpol, PKS namanya, ya umpamanya ya, itu kan landasannya Islam, Syafi'ah, itu segala hal yang Quran, hadis segala macam. Berarti nek memproduksi pemimpin sama dengan lukisan sama keroncong tadi adalah orang yang memenuhi persyaratan Al-Quran, betul nggak? Betul nggak? Tapi prakteknya bagaimana? Nah, ya. Jadi kan tidak ada hubungannya antara iki alat keroncong munine qasidah. Ya toh? Iki ana terbang. Ana terbangan kusine kan apa jenenge selawat apa dadak metune jeneng kepak. Jadi ternyata parpol-parpol kita institusi yang seolah-olah mewakili aspirasi masyarakat yang berbeda-beda itu pun ternyata outputnya begitu sampai di warung kan tidak sebagaimana yang dia janjikan. Bahkan sekarang koalisinya harus gak peduli pokoknya. Mestinya kalau Anda ngomong ideologi, kalau Anda ngomong beda antara keroncong sama rock sama qasidah itu ya, mungkin gak keroncong koalisi ini, mungkin gak qasidah koalisi sama Slack. Bisa-bisa saja, tapi kan jauh jaraknya, gitu ya. Itu baru musik loh, karena jenis struktur notasinya beda, taste-nya beda, sejarahnya beda. Kan nggak mungkin orang keroncong pentas bareng jazz. Kiroah kalau Metallica atau nah mestinya koalisi yang menyangkut hak-hak rakyat adalah koalisi yang memperhatikan harmoni itu. Jadi mungkin nggak PKS kok koalisi sama PDIP. Tapi sekarang mungkin nggak? Nah, mungkin nggak P3 kok baru PDIP. Saya kan sudah mendengar. Nah kalau kemudian gelap zaman Orde Baru kok apa? Sing sitok nih P3, sing sitok nih PDI lalu sih. Lembok wis biar-biar bareng. Kuwelot gak karu-karuan gitu ya. Bareng wis tutuk waktune gaduh. Lah padahal mbok wis gak usah partai. Koyo gak jelas. Nek kudu nek lho Mbak. Nek petis iku mesti karo jadi koalisi itu seharusnya sebelum pemilu. Kisah bagian pedes-pedes dari situ, kisah bagian legi-legi dari situ. Tapi kalau koalisi berlangsung setelah pengumuman perolehan suara, yang terjadi bukan endi sing pedes-pedes, endi sing legi-legi, yang terjadi adalah endi sing kayak akeh.
Kita ngoten. Terus barek sing penting jadi gelem tuku sak bungkus 3 juta, terus bapak iki isine bungkusan iki petis campur es lemon. Kan gitu sekarang. Jadi politik kita adalah politik yang tidak mungkin melahirkan pemimpin. Bahkan melahirkan presiden pun tidak rasional. Tidak rasional. Tapi ya gak apa-apa Indonesia. Indonesia itu tidak masalah. Apa-apa tidak masalah. Jelas yang diberikan rapi. Kita orang Indonesia itu dahsyat sudah. Kalau itu saya pengagum. Fan berat. Dari apa? Kendeling. Kan di dalam itu masalah kan. Itu kopi wong ini nyumet. Ini lah. Iku nek iso njuru lan iso mobil lan. Iso tukang jalan dulu juga dulu. Nanti enggak iso. Lu ngomong iso mesti. Jadi gitu ya Mas yang pertama soal pemimpin tadi sama engkau sama aku sama pemimpin ada pemimpin. Tapi kan cara Anda berpikir kan memang tidak mencari pemimpin. Anda tidak digiring untuk mencari pemimpin. Anda digiring untuk mencari penguasa. Bahkan cara memikir itu adalah penguasa. Apalagi rakyat kecil. Apakah Anda pikir rakyat kecil yang nyoblos itu dia itu fakta politik menurut Anda? Orang ke TPS jelek. Apakah itu peristiwa politik menurut mereka? Tidak tahu itu peristiwa toleransi rapi enak kalau Pak Lurah enak. Nah ini kan Gerindra 35, Nek Golkar lumayan seket. Gitu. Demokrat sok 40 sok swida gitu. Jadi lagu saya untuk kaos telue. Jadi itu bukan peristiwa politik. Jadi para pakar lain, wah lebay lagi wah ini konstituen masuk konstituen gak anggit musim weng kendino melok itu pas P3 yang hijau pas itu ya pasti tidak 100%, tapi bagi mereka itu bukan peristiwa politik, itu pelampiasan budaya. Lumayan oleh kehelman, gitu, bisa bebas, gitu, tidak, itu tidak dianggap mengganggu, lumayan tuh. Itu kan apa namanya pelepasan gitu, jadi keceret, giat-giatnya berpasangan, cuok. Jadi itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa psikis, peristiwa sakit jiwa. Ya, terus apakah sastra bisa ikut membangun menanamkan budaya bangsa? Peran sastra dalam menanamkan budaya bangsa. Mas, sastra itu gak mati, alhamdulillah. Kok sampai berbalik di umur menanamkan? Orang nulis puisi lah, alhamdulillah. Si orang cerpen di koran, alhamdulillah. Sastra gak mata ya syukur. Kok sampai berbanding membangun budaya bangsa? Wong sing dibayar larang dari presiden gak bangun budaya bangsa. Kok sastra sampai ngomong itu? Oh, sastra. Itu jaketnya 20 tahun itu jadi kongkong membangun martabat kita dong nih sampai ya benar alah itu dibayar larang gak bangun wong sing biyen anti Freeport terus jadi tokoh nasional reformasi saiki dadi komisaris Freeport. Lah kok sastra gak jelas honore. Guru karuan dimuat di Malang kok. Diomong bangun martabat. Aku selamat itu aku sastrawani. Ngomong karang martabat mbahmu. Ini batuk. Saya paham maksud Anda. Secara teoritis itu bisa kita cari
garis-garisnya untuk menuju. Jadi antara sastra ke martabat bangsa itu ada notasi, ada garis, ada struktur, ada secara ilmiah. Cuman yo ojo terus berarti teman-teman Mas. Kok ojo teman-teman ngomong Islam yo kurang apa? Kurang api ya apa? Islam saiki iki menurutmu dadi masyarakat kamu dorot? Di Indonesia itu. Jadi orang Indonesia ini dulu penyakit mbuh apa, sebangsa sih. Jika iya apa ae iki dirusak. Wis tak jika iya apa ae dadi rusak. Indonesia udah buat iki. Wis tak dikai tuku motor langsung dimodifikasi. Gitu betul. Wis sembarang langsung dirusak, dikai agama dirusak, dikai demokrasi dirusak, dikai apa yang rusak? Wis seneng nek rusak itu seneng. Gitu loh. Umrah itu diserem-serem. Umrah itu nek benteng itu terus mlaku bolak-balik 14 itu. Ada manasik itu apa? Manasik itu perlu kalau dulu saya ini. Nek manasik saya setuju, tapi simulasi berdesakannya enggak Mbak. Jadi kita sewa orang 100.000 sehingga umroh desakan di gunung, baru nanti merasakan bagaimana tawaf di Mekah. Dan nek kamu ana gerdu kau bengi. Pengurusannya duduk bengi, urusannya itu desakan. Itu loh deh. Pulang sampai gua dengan wong 20 itu jadi manasik itu sebenarnya itu gaya juga. Jadi apa? Cuma apa sih gunanya umrah itu? Ya pokoknya labbaik Allahumma labbaik itu sama dengan misalnya. Jaga kan ya Rabbana atina aja cukup saja. Lah apa? Lah kok kono umrah dikai tali ini moco selama kontol ini terus biasanya murid-murid Elina kurang mau totoan apa sebabnya? Karena semua peristiwa kapitalisme lah itu harus disewa dari strategi masa gak lapo-lapo. Ya kan? Ya butuh tak gawe-gawe ya. Tak tulis sing dawa-dawa terus tak kekno. Wong rada ya apa carane cek tergantung aku. Lalu sih aku wis dibayari umroh gratis dikai honor mas aku ngomong wis gak masalah pokoknya Rabbana atina beres. Masa ya kan? Itulah kalau umroh dikait-kaitkan dengan bayang-bayang. Saya sama Carva tidak pernah mau dibayar, nek umroh ya umroh dewe. Dan saya naik haji juga mudun dewe, tutup airport mudun dewe karo bojoku, gak melok sama sapa. Engko gopo karo Allahumma. Ngene. Wah, karo kali kok, Dik. Ngono ya, Pak. Nek awake dhewe umroh ngono ya ono lho, kepethuk mbur arek mbur Mojokerto. Mencoba cak foto. Tolong lho, bener. Lah kenapa kau kalau mana kaji? Misalnya ini tidak foto kamu. Benar tuh. Jadi itu loh di Indonesia itu, Anda tolong setiap menemukan kata, setiap menemukan tema, itu jangan terlalu polos dan jangan berpikir linear seolah-olah itu beneran. Anda harus cari belakangnya. Kalau ada orang ngomong demokrasi, jangan dipikir itu demokrasi beneran. Itu caranya dodol orang awakmu disebut demokrasi. Aslinya itu demokrasi. Begitu juga orang syariat. Khilafah, hati-hati kan. Ini nek khalifah itu, ini jailun fil ardi khalifah itu kan peran dari Allah kepada semua umat manusia ya. Jadi manusia semua itu khalifahnya Allah. Jadi nek khalifah, terus Islam nganggep Islam itu khalifah yang itu nang sih. Harus dipersempit meneh. Dipersempit meneh Hizbut Tahrir pakai khilafah yang gak khilafah.
Jadi setiap kata itu selalu dirusak. Rusak kabeh setiap kata. Ya jadi apa? Ada martabat kabuat. Engko ono misalnya prajurit ono kopral, sersan, letnan ya. Let mayor, let kol sampai jenderal. Itu nek militer. Nek keraton kan ono Kanjeng Raden Tumenggung, Kanjeng Pangeran Haryo sapa tambah munggah itu ya. Sing ngarso sembuh apa Nah di dalam tasawuf ada bedanya mursyid itu dia syekh apa maula apa ana bedane. Ngono rek. Nek kon martial art ono ban putih, ban kuning, ban coklat, ban ireng. Lah mesti kabeh ono martabate. Saiki iki dirusak kabeh. Terutama oleh pelaku kebudayaan. Kamu tahu Dewa Wisnu? Dewa Wisnu. Sapa menaliane dewa sapa? Siwa. Brahma. Sapa meneh? Bathara Narada. Itu